menjadi sesuatu yang bertambah-tambah terus dalam kebaikan ya Allah, sehingga hidup itu bisa bertambah-tambah kebaikan, tidak bertambah-tambah ketidakbaikan. Kebaikan itu apa toh? Nggak usah dijelaskan karena sudah jelas. Jadi kebaikan yang bertambah itu karena hubungannya dengan cara seperti ya sholat lagi. Ketika jadi ketika sholat itu membaik itu meningkat, niku wau hidup itu akan baik terus dan bertambah-tambah terus. Makanya berulang kali kita bahas tentang sholat itu ilustrasi gambaran bagi seorang sosok pribadi yang sholatnya itu sholat yang ideal, yang bagus, yang proporsional. Nggih kados cerita-cerita sing sampean kula bulan-bulan beberapa saat yang lalu itu. Sholat itu ada karena sholat itu bacaan-bacaan kita itu adalah nur sebenarnya, melahirkan sebuah nur cahaya. Maka ketika itu benar, maka sholat itu akan menjadi cahaya. Dan tubuhnya orang yang sholat bercahaya juga memang, dalam arti yang sebenarnya maupun dalam arti yang imajiner. Sehingga kehidupan itu akan bertambah kebaikan terus ketika sholat orang itu membaik terus, sebagaimana perjalanan waktu. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Dan mohon jadikanlah mati hamba kelak ya Allah itu sebagai istirahatnya hamba dari segala keburukan. Ini beberapa pengertian. Jadi minimal pengertiannya dua. Yang satu begini. Selama hidup terus yo tenanan, usahanya tenanan, yo kerja keras, yo kurang-kurang, yo berusaha taat sambil bekerja keras maksudnya. Terus tapi kok istilah wong Dewi Fortuna kok orang menuju tidak berpihak. Jadi kok orang ketok beruntung ngoten niku. Iya. Nggih. Dewi Fortuna dhewe ka enak. Itu istilah kan orang. Sehingga ketok imsak nih, ketok nolongso, ketok kurang terus, kurang. Nah, itu nanti kalau dia merasa itu apa? Merasa kok ora penak, kok wis ngene-ngene tok, kadang-kadang bosen, tapi sekali waktu terselingi keyakinannya bosen ya ora oleh, sambat ya ora oleh, sabar, nerima qanaah, nerima ing pandum, ya wis akhirnya jalan. Sampai akhirnya meninggal. Nah, ini tadi yang pertama, artinya yang dia alami sebagai penderitaan, sebagai keberatan, kesulitan, macam-macam, itu dengan mati itu berakhir, berganti dengan episode kehidupan baru yang membahagiakan. Penderitaannya yang kemarin itu dijalannya dengan sabar, ternyata berbuah keindahan yang luar biasa, berakhir artinya. Yang pengertian keduanya adalah ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu yang dia ya bisa sukses, bisa nggak sukses, bisa berhasil, bisa nggak berhasil. Nah, disitulah dia mengalami sesuatu yang membingungkan, menjenuhkan, menjengkelkan, dan menjadikan ya pokoknya nggak seneng gitu, nggak nyaman hidup itu. Dalam kebaikan, dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan, dalam kesuksesan maupun dalam kegagalan, itu dia merasakan itu. Terus dia mengidealkan, iya terjadi. Aku pasif, aku ya orang ngakon apa-apa, tapi kok ya ngono kae. Bener-bener jajal. Aku sakit aktif, begitu aktif. Kemudian ya anggaplah berhasil, ternyata
kanan kiri Pak. Ngene. Kabeh duwe ancaman, enek hambatane, enek gangguane Pak enek. Wis pokoke musuh ning ndi. Wah ya ora enak kamu ini. Arep balik kaya mbiyen nek ora iso. Wis ada risikonya karena sudah aktif di situ. Urip ora enak sing enak tiba-tiba. Pasif itu ternyata ya ngono kae, aktif nanti yang ini. Tapi piye? Wis piye ngono ora enak jawabane. Padahal jawabannya jelas. Jawabannya ya sabar, pasrah ning Gusti Allah. Nyuwun ridhone Gusti Allah. Jawabannya itu. Tapi ini enggak, ya jenenge lagi suntuk ya mikir. Soalnya orang dipikir ya tenan, nanti suatu saat terterekam dia, diterkam oleh musuhnya. Nah, akhirnya ya wis piye ora ono ya panggah dikejar utang, kan dikejar piye gini. Piye ngono. Akhirnya dengan mati itu akan berakhir. Ini agak beda kan dengan yang tadi itu, yang pertama. Setidaknya itu ada dua itu. Yang ketiga masih ada, yang keempat masih ada. Tapi yang kesekian kalinya adalah gini kira-kira. Wong lek wis angel ditoto, angel dinasihati, jengkel kabeh lingkungan. Ora nek sing wani ngelingne soalé wis terancam tenan. Terus mari ngono wong wis jegek. Piye dilaporne polisi backing akeh, backing kuat, ora kena-kena. Piye ora dilaporne, ora diatasi ke meresahkan tenan. Lek dihadapi dewe aku jelas kalah ora wani. Akhirnya masyarakat wis bumbing kok jeket wis pokoke resah. Akhirnya ndonga soalnya enek pengajian krungu apa-apa niku senjata ning wong Islam iku ndonga bapak-bapak para rawuh sedaya. Monggo kita ndonga sing tenanan. Akhirnya kelingan dawuh ulama kuwi bahaya ini dawuh ngono tenan. Suatu saat dongo bubareng hajate muga-muga tiyang niku ndang mati. Lah tenan terus suwe wong mati. Nah, artinya mati itu menjadi akhir dari rahatan min kulisan, istirahat dari segala keburukan. Yang istirahat siapa? Masyarakat itu. Teristirahatkan dari keburukannya orang yang mati. Makanya kita pernah mengambil contoh dulu. Kalau memang Pak Mudin itu saya napa won jawab Pak saya. Pertama saya pemain saya mobilin misalnya gitu. Tapi mobilin pemain saya karena nggak ngerewok ya akunnya. Terus yang kedua yaitu saya soalnya orang ngerewok saya ya soalnya seorang Isra. Istirahat masyarakat. Terus orang sah bingung dengan tak jawab saya piye, tak jawab kawan piye. Saya ya pokoknya dengan cara menyiasatinya begitu itu. Dan itu tidak salah. Mau menyiasati itu tidak ada salahnya. Dan itu tidak bertentangan dengan apapun. Dan Allah Maha tahu. Salajengipun Allahumma Gusti Allah ij'al mugi dadosaken panjenengan hubbaka ing cinta panjenengan ahabbal asya'i iku luweh cinta-cintane pira-pira perkara ilayya maring ingsun. Waj'al lan mungkin dadosaken panjenengan khasyataka ing wedi dumateng Tuhan dumateng panjenengan akhwafal asya'i ing pira-pira luweh wedine perkara-perkara indi tumrap ingsun wa lan mugi megot Tuhan mugi mutus Tuhan ani saking kaula hajatid dunya
ing pira-pira hajat dunya bisyauqi kelawan bronto ila liqaika maring tinemu ketemu dumateng Tuhan wa idza aqrarta lan arikalane netepake panjenengan ayuna ahli dunya ing pira-pira paningale ahli dunya penduduk dunia min dunyahum saking donyane ahli dunya niku wau faqrir mongko netep mongko panjenengan tetepaken aini ing paningal kawula min ibadatika saking ibadah kepada panjenengan. Rawahu Ibnu Nu'aim an Ibnu Malik At-Ta'i. Rada ngaji Indonesia kan. Allahumma ya Allah, semoga Engkau berkenan menjadikan cintamu itu lebih kecintaanku terhadapmu, menjadikan kecintaanku terhadapmu. Oke. Ya Allah, jadikanlah cintamu itu lebih cinta-cintanya sesuatu itu kepada hamba. Piye kalimatnya sampe nak ngono piye Mas? Sampeyan baca Mas. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kecintaanku terhadapmu adalah sesuatu yang paling aku cintai. Nah, itu Dan jadikanlah Engkau dalam diriku sebagai yang paling aku takuti. Semoga Engkau memutuskan kebutuhan-kebutuhan duniawi aku dengan kerinduan untuk bertemu denganmu. Apabila Engkau telah membuat mata ahli dunia merasa bahagia dengan harta benda yang dimilikinya, maka bahagianlah diriku dengan beribadah kepadamu. Masya Allah, itu kan puitis sekali. Luar biasa tuh. Ayat cinta-cintaan itu. Pertama, itu tadi nyambung dengan sebelumnya, bahwasanya motivasi tertinggi itu memang motivasi cinta. Jadi ketika orang itu sudah tersentuh oleh cinta, maka kelemahannya akan berubah menjadi kekuatan. Makanya cinta itu menguatkan, katanya. Ketika cinta itu menyentuh kepada perjuangan, maka perjuangan itu adalah perjuangan yang akan tak terkalahkan dan seterusnya. Allah menja'al baka asya ahabbal asya ilayya. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu itu adalah mengalahkan atas segala sesuatu, kan gitu toh singkatnya. Jadikanlah cinta kepadamu itu sesuatu yang paling aku cintai. Yang paling aku cintai. Makanya cinta yang tertinggi adalah cinta padamu. Itu gambaran cintanya para sufi itu. Jadi para orang-orang gila dalam tanda petik itu orang-orang yang cintanya luar biasa kepada Allah. Jadi sampai pernah banyak cerita tentang orang-orang yang cinta kepada Allah itu. Yang paling yang seringkali dinukil kalau tentang cinta itu biasanya Rabi'atul Adawiyah yang sampai itu, ya Allah, doanya Rabi'ah ini, ya Allah, seandainya ibadahku ini untuk mencari surgamu, ya Allah, masukkanlah aku kepada nerakamu yang terdalam. Ya Allah, seandainya ibadahku ini karena takut kepada nerakamu, maka jangan pernah masukkan aku kepada surgamu. Sampai begitu. Jadi artinya dia sudah menantang dirinya sendiri dan meyakini bahwa dirinya itu yang ada, yang tertinggal hanya cintanya kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang cintanya luar biasa kepada Allah, yang sudah pasti mencari ridhonya itu tadi. Itu yang nanti akan orang pertama yang akan ketemu Allah di surga. Sehingga membikin iri, semakin menderita orang-orang yang ada di surga. Jadi sekitar itulah bahwa keterangan di surga itu ada orang-orang, dan itu banyak orang-orang di surga itu yang
menyesal, yang susah, yang sedih. Aneh, jadi kontrol kau didelokno aneh. Ning swarga tapi kok sedih. Soalnya antara surga dan neraka itu kayak ruangan yang disekat dengan kaca gitu saja, jadi bisa terlihat. Ada temannya menderita terbakar macam-macam sakit bisa lihat, temannya itu bisa melihat temannya yang kok penak ning kono di kupengi bidadari nono nyapa-nyapa ning dinding cepet. Oh, jadi masya Allah itu bisa terlihat. Begitu ilustrasinya di kitab-kitab gitu. Dan bisa saling mengunjungi itu. Yang di surga mengunjungi temannya, "Bah, kamarmu apik men. Lek tuku ngene iki nang ndi? Ngono toko kono ae terna aku." Ora saja terne langsung pengen langsung enek. Terus misalnya mau wareg bermam anggur, wakan misalnya senengane anggur. Iku mboten usah ke kamar kecil. Kayak bisa lewat niku mboten usah. Kantun alhamdulillah. Plus hilang luwih neh, mangan neh. Alhamdulillah, plus hilang. Pengen apa neh, mangan neh. Jadi puas. Dipuaskan sepuas-puasnya. Karena beda dari model Hongkongan, kemarin lemes. Alhamdulillah. Tapi kalau belum bertemu dengan Allah kan malah nggak puas. Kalimat itu terakhir aja. Terakhir. Ini yang memuaskan nafsu itu, karena nafsu itu utuh di sana. Bahkan jannah ada dobelan nafsu di sana. Dikasihkan sama Allah itu nikmat double, nafsunya itu pokok dorongannya itu sangat kuat. Lah itu tidak cukup 1-2 tahun, itu berpuluh-puluh tahun begitu terus ulang-ulang. Kita bicara bosan tadi ketika sudah beratus tahun itu baru akan bosan. Kenapa bosan? Karena nafsu itu karakternya bosan. Ya kita di sini punya nafsu. Makmu enak terus, atau orang enak terus dia bosan. Mam pecel terus mendino orang kuat terus bosan. Mam daging sapi terus kurang sampai bosan kira-kira wis kolesterol misalnya. Bosan sae. Sampai orang itu loh, keluarga kaya-kaya itu karena di tiap harinya indah, enak, kecukupan kan sampai pengen menjauh dari masyarakat, menjauh dari orang, tuku pulau dewe tak nikmati dewe. Ini karena aku iso nyapa-nyapa bebas. Akhirnya ada pulau nodis itu. Pulau telanjang kan ada itu. Jadi itu orang kaya, itu orang yang bosan dengan kekayaannya, pengen di sana. Karena nafsu itu bosan. Nyapa-nyapa pengen iso keturutan. Itu pulau nodis, cari di Google itu ada. Wong udah kabeh. Itu orang kaya top itu kecukupannya. Ternyata di situ beberapa puluh tahun ya bosan nih kono. Nah dia menghadapi kebosanannya repot itu. Ternyata dengan udah dengan dia ternyata ya bosan juga. Jadi bebas nyapa-nyapa wong padha udane. Jen persis kewan iki kon pulau nodis. Nah ternyata orang itu ketika dibahas nggak bisa menghadapi kebosanannya, nggak bisa. Kenapa? Ya karena nafsu itu bukan jawaban. Jawaban dari pertanyaan itu adalah di agama. Agama memberi apa? Biar nggak bosan. Ala dzikrillah tatma'innul qulubnya tenang. Orang yang kecukupan karena kaya, ini tadi kan gambaran orang kaya yang kecukupan enak, keturutan los pokoknya apa-apa los nggak ada apa-apa. Ya diparingi sehat, dilulu harus Allah. Ternyata nggak bisa menjawab kebosanannya. Sama ada orang yang artis bunuh diri karena bosan. Orang yang terkenal bunuh diri banyak itu karena bosan, bingung dan bosan. Kenapa? Ya nggak tahu diri loh. Jadi kayak kita bertemu ini menghindarkan diri dari kebosanan sebenarnya. Di samping kita mencari ilmu, kita secara efek sampingnya terhindar dari kebosanan. Selanjutnya waj'al khasyataka akhwafal asya'i. Ya Allah, dan jadikanlah takut hamba kepadamu itu sebagai paling takutnya hamba terhadap sesuatu.
pada diri hamba itu, jadikan hamba itu paling takut hanya kepadamu ya Allah, kita kayak gitu. Dan enak ngomongin. Jangan hanya ya pokoknya itu loh yang pernah kita bahas puisinya Gus Mus, ya Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Engkau ya Allah, tetapi hamba setiap kali menyembah atasan hamba, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pihak yang patut untuk ditakuti ya Allah selain Engkau, tapi setiap hari hamba takut pada istri hamba. Ya Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pihak tempat bergantung yang layak untuk aku bergantung kecuali Engkau ya Allah, tapi tiap hari, tiap kali aku bergantung kepada siapa. Dan seterusnya panjang lebar itu indah banget untuk dibaca, untuk sekedar dicari tahu artinya, dan untuk sekedar ditertawakan, dan untuk mengevaluasi diri kita. Gus Mus kan sastrawan budayawan yang tidak sekedar budayawan, tapi ada muatan luar biasanya di dalam jiwanya itu. Ya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut hamba kagumi ya Allah, tapi setiap hari hamba mengagumi istri teman hamba. Yang menunggu lebih. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pihak yang patut hamba jadikan obsesi ya Allah, tapi setiap hari hamba berobsesi mengejar karir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pihak yang patut untuk dijadikan tempat bergantung, tapi tiap kali hamba bergantung kepada keberuntungan hamba, bergantung kepada kekuatan pikiran hamba, dan seterusnya. Jadikanlah hamba paling takut itu hanya kepadamu ya Allah. Digantikan kira-kira itu. Waqta'ni hajat dunya wasyauq. Ya Allah, putuskan saja dari hamba ini hajat-hajat kepada dunia bisauki, karena cinta, karena bronto itu rindu. Cinta yang nemen, bronto itu wuyung. Jadi wuyung dunia, cinta dunia. Ya Allah, putuskan saja yang seperti itu dari hajat-hajat hamba kepada dunia ya Allah, cinta hamba kepada dunia, ila liqaika, gantilah kira-kira begitu menjadi cinta wuyung kepada pertemuan denganmu. Gantilah cinta hamba ini cinta untuk bertemu denganmu ya Allah. Jangan teruskan cinta hamba, ketergantungan hamba, obsesi hamba kepada dunia ini. Akhiri saja ya Allah, putuskan. Karena apa? Karena ya sebenarnya sudah jelas sih. Hubud dunya rasul khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah rasul khati'ah, punjere segala kerusakan. Sumber segala kerusakan itu cinta dunia. Bila dunia itu ada sekian banyak harta tata wanita. Di samping tiga ini pengertian dunia itu sangat banyak. Sepertinya kita sekali lagi beberapa kali membahas ini. Yang disebut dunia itu apa? Selain Allah itu dunia semua. Jadi harta tahta wanita ini yang terkenal. Yang keempat adalah kebodohan kita. Itu ya dunia itu. Yang kelima adalah kepintaran kita. Yang keenam adalah potensi kita, nikmat anugerah yang ada pada diri kita. Yang kesekian adalah ketakutan kita. Yang kesekian adalah pengharapan kita. Itu semua dari dunia, dan masih ada yang kesekiannya. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia itu namanya itu dunia. Sesuatu segalanya selain Allah itu dunia. Ketika kita suka kepada itu, maka itulah sumber dari kerusakan.
suka wanita rusak, suka dunia harta rusak, suka jabatan rusak, kagum kepada diri punya potensi rusak, minder kepada keadaan diri yang tidak berpotensi rusak, berdiam diri tidak segera terhenyak berpindah dari kebodohan diri, itu sama dengan mengagumi menikmati keadaan kebodohan, tidak mau beranjak berubah menjadi membaik. Itu juga hubud dunia, dunianya berupa ketidakjelasan, itu juga akan rusak. Terus pengharapan itu ketika kita punya pengharapan kemudian kita jadikan pijakan, kita jadikan dasar, itu juga dunia, karena itu juga bukan Allah. Tapi kalau pengharapan kepada Allah beda. Pengharapan maksudnya target, kemudian petong-petong deal politik, deal apa-apa kita jadikan basis gerakan kita rusak. Dan kesian banyak. Jadi segala sesuatu selain Allah yang berkaitan dengan kita dan nafsu kita itu adalah menjadikan rusak. Mulanya diutus untuk mencari ridho Allah. Wis sak paham-pahami awake dhewe, sak kuat-kuate kita mampu memahami, terus pokoke nyuwun ridho panjenengan ya Allah, wis mikir ewet niki angel, wis pokoke kula nglampahi niki panjenengan ridhoi ngono ae lho, mboten apa-apa niku. Nggih. Terus wa idza aqrarta ayuna ahli dunya, dan ketika engkau menetapkan pandangan-pandangan ahli dunia dari dunia mereka, Rabbana aini min ibadatika, maka tetapkanlah pandangan hamba kepada beribadah taat kepadamu ya Allah. Lek teng mriku kalimatnya sampe nak Mas. Tidak berkata apabila engkau telah membuat mata ahli dunia merasa bahagia dengan harta benda yang dimilikinya, maka bahagianlah aku dengan ibadah kepadamu. Sehingga kalau orang banyak ahli dunia Nah itu, ini fokus, kalau fokuskanlah aku tuh. pandangan mata orang banyak warga bumi, warga dunia itu melihat kebahagiaannya dengan dunia mereka, maka jadikanlah penglihatanku, fokusku untuk bahagia kepadamu, melihatmu ya Allah. Nah itu kalimat itu luar biasa. Rasulullah kok ya sampai ini mulai ya kadang-kadang puitis juga lah itu. Ini Kanjeng Nabi itu romantis juga orangnya, nggak kayak kita, nggak romantis. Iya, kalau Jalaluddin Rumi itu puitisnya gitu. Tambah itu. Semua hal terkecuali cinta dari yang maha indah itu adalah penderitaan. Guys. Betul. Betul. Kata Rumi begitu. Terus ada lagi satu lagi, ya, ketahuilah roda pemutar langit digerakkan oleh gelombang cinta. Bila bukan karena cinta, semesta akan beku. Iya, betul. Ya, cintanya itu kan ketundukan, di semuanya berputar. Nah ini setengahnya adalah jawaban dari pertanyaannya Mas Fuad sendiri yang dulu pengen diberi penjelasan tentang apa sih pengertian cinta. Ya itu tadi jawabannya. Ini baru ketemu. Cinta itu adalah yang bisa adalah sesuatu yang bisa menggerakkan roda kehidupan ini, dan tanpanya semua akan menjadi beku. Kan hanya mengulangi itu tadi. Jalaluddin Rumi bro. Ya Allah, hamba bisa memahami. Persia. Ya Allah, semoga apa tadi? Jadikanlah hamba bisa mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku, misalnya ya, karena apa? Karena hamba mulai memahami bahwa sesungguhnya mencintai selain mencintaimu itu adalah penderitaan. Mencintai wanita itu penderitaan, mencintai harta itu penderitaan, mencintai ketidakjelasan kita, tidak mau beranjak, yo penderitaan. Jelas itu, malah semakin jelas. Apalagi mencintai kebodohan kita, wes aku ngene pokoknya api arwah tak wes misalnya. Nah itu langkah pertama untuk menuju penderitaan itu. Nah akhirnya banyak panjang lebar. Kalau yang cinta penderitaan tambahannya bro.
Cinta itu lautan tidak bertepi, di atasnya langit bagai serpian bih belaka yang gelisah bagai Zulekha didambakan seorang Yusuf. Masya Allah. Ini Gelisah isinya Pak, ya gelisah res. pertemuan ini walaupun sedikit ini berkahnya karena dihadiri Bu Sulaiman artinya. Sahabat tahu ingatan bahwa wonten ingkang dipun tambahkan monggo dipun tutup rin kalau asri sekali kabar pribadi 3 kali mungkin pembahasan lebih lanjut di luar taklim ini. Monggo dipun akhiri ganti Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.